apanya, yang longnya. Jadi ada bagaimana membuktikan video itu palsu atau tidak. Kalau sekarang ataupun zaman-zaman saya baru membuktikan ataupun memvalidasi tanda tangan palsu misalnya. Kalaupun kalian dulu lah waktu di kuliah offline, ada surat pakai tanda tangan orang tua, ya ada ilmunya itu ya, melihat, mendeteksi, validasi tanda tangan. Kamu kira tarikannya sama? Beda itu. Ya, tarikan tanda tangan itu bukan sekedar contoh begitu, beda. Dia ada tarikannya beda-beda, ya kan. Jadi memang ada pula ilmunya, itu, ilmu psikologi identifikasi tanda tangan, ya itu. Jadi bisa dilihat sebenarnya. Saya pun campaknya itu, sebenarnya kalau kalian pernah dulu waktu yang surat apa itu, siapa ini tekennya, yang neken ini orang tuanya kan gitu kan, taunya. Ya, tapi yang asli ada, tapi ada juga ya banyak yang palsu tanda tangannya, ya kan. Jadi itu. Cuman kalau untuk mau dikembangkan lagi, nanti kamu kerepotan. Baik, yang ketiga, sufficient competent evidence. Ini kemarin ya. Tadi udah dibaca yang ketiga. Hah? Udah ada yang baca kemarin, yang ketiga ini? Belum kayaknya ya. Pekerjaan lapangan. Hah? Halo? Belum, halo? Pak. Belum? Ya, Ah, belum, baca. Pak. Baca. Baca. Yang belum baca, yang belum ada baca. Coba baca lu. Mananya? Baca lah. Mananya kalian? Kalau kayak gini, emang beginilah ya. Lambat kali pun, suruh baca pun mau. Baca, mana? Saya, Pak. Lanjut. Sufficient competent evidential matter is to be obtained through inspection, observation, inquiries, and confirmation to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statement under audit. Bahan bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, observasi, permintaan keterangan, dan konfirmasi untuk memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang akan diaudit. Ya, under jadi akan kita bikin. Under audit, sedang, ya kan? Under itu lagi di atas kita berarti ya kan? Bukan telah dan bukan akan, tapi sedang lah itu. Bahasa bahasa umumnya. Oke. Jadi di sini dia bukti audit yang kompeten harus dikumpulkan. Makanya kemarin si Dina itu mengumpulkan bukti audit itu dengan apa dia ke sana? Dia dengan observation. Observation itu pengamatan, inspeksi, inquiries, tanya jawab, konfirmasi pihak ketiga, menanyakan pihak ketiga. Itu konfirmasi itu menanyakan ke pihak ketiga. Baik, coba inspeksi itu apa kira-kira? Ada yang bisa? Ya, inspeksi memang pemeriksaan. Yang lebih yang lebih khususnya, karena inspeksi itu kata-kata khusus pemeriksaan yang kayak mana? Ada yang bisa kasih pendapat?
pemeriksaan langsung terjun ke lapangan dia, Pak. Langsung terjun dia ya, terjun ke lapangan. Kepalanya duluan atau kakinya duluan kira-kira? Ya kan tergantung gaya kan gitu ya kan. Nah, kalau gaya batu, nah, baik ya lebih kurang seperti itu. Tapi saya perhalus lagi. Inspeksi itu pemeriksaan dengan menggunakan panca indera. Artinya panca indera kita gunakan dalam pemeriksaan itu. Apakah dengan sentuhan, apakah dengan melihat langsung, apakah dengan merasakannya. Jadi kita langsung datang gitu. Itu makanya dibilang si Ilham dari terjun. Ya terjun ya memang. Ya kan artinya itu kan terjun itu dalam arti kata kan kita menggunakan panca indera kita datang ke sana. Badan kita datang ke sana. Makanya kenapa sih Dina itu datang ke sana? Ini tuntutan dari standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Ya, makanya saya bilang kenapa saya harus ke lapangan? Kenapa saya harus keluar ke daerah-daerah, ke tempat? Karena di sana ada asetnya, aset perusahaan, aset organisasi, atau ada kantor cabang, atau ada kantor perwakilan, atau ada asetnya lah. Ada aset penguasaan yang atau istilahnya. Contoh misalnya, aset itu apa Pak ya? Kamu lihat aja laporan keuangan aset itu apa. Ya dari kas sampai aset tetap, aset tidak berwujud. Itu kan aset. Maksudnya, jadi gini, kalau kas misalnya, kalau udah ada kantor cabang di sana, tentu kita periksa aset kasnya. Berarti ada bangunannya. Enggak Pak, bangunannya sewa. Oke lah, karena ada kantor kasnya. Iya. Terus istilahnya peralatan-peralatannya di dalam kan aset juga. Iya Pak, itu aset tetap. Peralatan ATK, alat tulis ataupun inventaris kantor, ya itu kan kita periksa, ada nggak di daftar aset perusahaan, di daftar laporan keuangan, di daftar aset, ada Pak, ya ke sana kita ngeceknya. Kalau memang itu bagian dari pemeriksaan, maksudnya kalau itu termasuk ke sampel yang kita harus cek, ya kita ke sana. Kalau memang sedikitnya, ya kita harus ke sana, apalagi sedikit, kita harus ke sana. Sedikit dalam arti kata sedikit asetnya, tapi ada di luar daerah, belum sebahagian. Nah itu harus ke sana, kita lihat betul-betul nggak ada nggak nanti di sana. Kalau sewa pun misalnya, kan aset juga. Apa itu? Sewa dibayar di muka. Mana dia? Kontrak sewa dibayar di mukanya. Ini dia, bangunannya di mana? Nah, kita pastikan bangunannya itu di sana. Itu namanya observation dan inspection. Jadi dengan inspeksi itu kita harus ke sana. Anda kita ke sana. Saya ingat dulu waktu pemeriksaan PT Pesu. PT Perkebunan Sumatera Utara, itu BBMD, kantornya di Padang Bulan. Waktu kami meriksa itu, isuan, makanya program planning yang di langkah pertama ini pun, itu kan berdasarkan kemahiran profesional. Kemahiran profesional itu pun kita menanggapi isu yang ada. Bukan berarti isu gosip-gosip murahan atau hoax atau apa, tidak. Kan di awalnya kan memang awalnya sekali kita balik ke bab yang awal kali kita itu adalah ketika adanya information asymmetry dan conflict of interest kan gitu kan. Nah, ke situ urutannya memang. Benang merahnya itu ke situ, ke sini dia. Ya, ketika membuat planning gitu kan, ketika membuat planning untuk kita observasi atau inspection nantinya, apa isunya dulu, seingat saya di PTP Sumatera Utara itu adalah batas tanah yang dijarah, batas tanah kebunnya banyak dijarah masyarakat dulu isunya. Waktu itu kan memang ada beberapa tahun yang lalu ya, banyak masyarakat menjarah tanah perusahaan perkebunan, khususnya perkebunan pemerintah, kan gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya melakukan inspeksi. Waduh, saya kelilingin kebunnya. Maksudnya apa data yang Bapak pegang? Nah, kembali ke kemarin siapa? Si Dina. Apa yang dipegangnya? Apa yang dipegangnya? Datanya? Arsip. Arsip. Apa bentuknya? BPKB. BPKB. Nah, kalau saya memeriksa batas tanah perkebunan, apa yang saya pegang? Surat tanah, Pak. Surat tanah, Pak. Iya, sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu kan di belakangnya di halaman ketiganya ada gambarnya. Ada gambarnya itu, ada batas-batasnya. Nah, keliling kita.
Keliling, Pak. Iya, keliling. Saya ngomong langsung sama yang kebunnya. Dari perencanaan audit kami memutuskan untuk membuat inspeksi atas batas tanah aset tetapnya perusahaan. Ya, kata direksinya. Nah, jalan. Gitu. Keliling lah, sampai kelilingin kebun itu. Sampai ke sana langsung diinstruksikan sama bagian kebunnya. Bapak ini mau meriksa keliling kebun. Siapa? Diantar lah kita kan, naik mobil jeep. Kalau payah misalnya naik ini apa? Naik motor trail itu, ya kan, untuk mendapatkan apa, Pak? Saya nunjuk batasnya. Apa itu batasnya? Apa namanya? Macam buk gitu, macam pagar batu gitu segi 4 itu yang menandakan di situ di batasnya. Tertulis di situ ada batasnya. Kan gitu. Keliling lah. Wah, luas ya, lumayan lah. Ya kan? Lumayan. Itulah pengalaman ya, pengalaman dalam menginspeksi. Ya, pengalaman dalam menginspeksi. Capek dong, Pak. Asik-asik aja ya kan. Kalau kita nikmati pekerjaan itu kan asik-asik aja. Ya, asik. Itu perkebunannya itu di Galang satu kebunnya ya, yang saya periksa, sama di ini yang batubara itu di Tanjung Kasau. Pernah dengar kan Tanjung Kasau? Itu di daerah batubara. Ada perkebunan PT Sumatera Utara, PT Perkebunan Sumatera Utara, BUMD. BUMD itu dia. Ya, Badan Usaha Milik Daerah. Bukan BUMN, BUMD. Nah, itu inspection. Observasi pengamatan kita datang. Terus apa yang buktinya kita sudah, macam si Dina tadi kemarin, apa buktinya kita sudah melakukan inspeksi? Ada apa? Apa kira-kira menurut kalian? Apalah buktinya saya sudah keliling-keliling? Dokumentasi, Pak. Saya luruskan. Dokumentasi dalam bahasa audit berbeda pengertiannya dengan dokumentasi di bahasa umum ya. Dokumentasi di bahasa umum itu adalah foto-foto, ya kan? Dokumentasi dalam bahasa audit itu adalah dokumen kertas. Namanya dokumen kertasnya. Kan dokumentasi kertasnya, bukti transaksi, bukan foto. Pengertian kebayang kalian nanti ke depan nanti ada tuh dia bahasa dokumentasi. Dokumentasi di bahasa audit ini bukan foto-foto. Ya, dokumentasi di bahasa audit ini adalah bukti transaksi atau bukti kwitansi. Itu dokumentasi. Ya, itu dokumentasi bahasanya. Ya, jadi makanya saya paham foto-foto. Nah, foto-foto itu lebih ke pengamatan, ke observation. Ya, ke observation. Kalau diinspeksi dia lebih spesifik. Apa itu? Berita acara. Berita acara inspeksi. Kita harus buat berita acara. Apa yang kita periksa, tulis dia dalam kertas, yang memeriksa, yang diperiksa, tanda tangan. Hasil yang pemeriksaan, ada perbedaan dari laporan dengan yang di lapangan. Dimintai keterangan kenapa bisa beda, itu diminta keterangan sama yang kita mendampingi kita itu. Jadi ada namanya berita acara pemeriksaan inspeksi. Dia lebih kuat, dia lebih spesifik dan lebih kuat. Nggak hanya foto-foto. Kalau foto-foto ke observation tadi. Kalau inquiries tanya jawab. Nah, kalau tanya jawab bisa direkam, ya, bisa direkam, bisa juga dituliskan, ya, bisa juga dituliskan, ya. Jadi kita tanya-tanya, lalu ada jawabannya, kita jadikan bahan untuk bukti audit. Confirmation, nah maka confirmation itulah pertanyaan ya, pertanyaan pihak ketiga. Jadi konfirmasi itu kita bukan mengkonfirmasi, misalnya bahasa umumnya kan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa contoh nih, ada yang mengatakan BK 6B kan ya, anak BK 6B tidak masuk ke kelas.
Lalu ada yang mau konfirmasi, dia datang ke kelas, bukan itu konfirmasi, bukan langsung ke orang sumber beritanya kalau konfirmasi ya. Konfirmasi di bahasa audit, kamu pahami ya, kamu pahami. Konfirmasi di bahasa audit itu adalah konfirmasi, meminta keterangan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini kayak mana? Contohnya, saya kan pemeriksa misalnya. Saya meriksa perusahaan A misalnya. Perusahaan A, lalu saya periksa apa namanya, contohnya hutang piutang lah. Perusahaan A rupanya ada hutang atau ada tagihan lah, ada tagihan ke perusahaan B. Di laporan keuangannya disebutkannya situ piutang perusahaan B 5 juta misalnya. Di laporan kita kan pemeriksa nih, kasihnya ke laporan itu ke kita, piutang ada 5 juta. Untuk konfirmasi kita nanyanya ke B. Konfirmasi di sini dimaksudkan di audit, kita nanyanya ke B, bukan nanyanya ke A. Apa betul ini 5 juta piutang si B? Enggak gitu. Ya, kita nanyanya ke B, apa betul kamu berhutang kepada si A? Kan gitu. Pakai surat bisa, pakai email bisa, pakai telepon bisa, asal terekam, tercatat. Kan gitu kan. Standarnya tertulis ya, standarnya pakai surat ya, surat konfirmasi namanya. Ya, kita tanya ke yang si B tadi, bukan ke si A. Oh, langsung kita nanya, Pak, ke sana? Enggak, kadang enggak. Ada beberapa teknik, itu tergantung teknik ya, teknik audit. Konfirmasi itu tergantung tekniknya. Ada bisa kita langsung kalau kita memang ini terkait satu sama lain. Kalau tidak kenal, melalui si A kita. A, ini surat konfirmasi kami, tolong kirimkan ke si B. Nanti balasan si B, balasannya si B tadi, ya, balasannya si B tadi itu dibalas langsung ke alamat kita, bukan ke si A dulu, langsung ke kita. Tapi yang ngirim surat ke yang kita periksa, si A kan yang kita periksa nih, si A ini yang kita periksa si A, lalu kita mau konfirmasi ke si B. Ada katanya si A ada tagihan ke si B, kan gitu, ada tagihan ke si B. Makanya ketika ada tagihan ke si B, menurut laporan si A nih, menurut laporan si A ada tagihan si A ke si B. Lalu kita konfirmasi, karena kita nggak kenal sama si B, kita kasih ke si A surat, ini A, tolong surat ini dikirim ke si B, ya. Nanti di surat itu isinya, surat itu harus langsung dikirim ke alamat kita, nggak melalui si A lagi, tapi nggak jadi macam segitiga gitu dia jadi segitiga. Nah, itu tekniknya, itu teknik konfirmasi namanya. Ya, itu teknik konfirmasi. Karena memang banyak kejadian si A bilang hutang si Anu 10, rupanya catatannya inilah untuk audit ini kan untuk memperbaiki, bukan menyalah-nyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Bisa jadi datanya tidak valid, ada salah tulis. Si A bilang utang si B sama aku 5 juta. Rupanya si B bilang enggak, udah bayar kemarin. Nah, kan gitu bahasanya. Rupanya enggak tercatat di sini. Kita koreksi lah, kita perbaiki. Kan gitu bahasanya. Ya, baik. Sampai di sini ada. Sebelum kita masuk ke standar report. Ada? Kita lanjut. Nanti kalau ada bilang aja langsung ya. Nah, standard of reporting atau standar pelaporan. Jadi apapun ceritanya, kalau namanya kerja, kalau kamu dibilang kamu sudah bekerja, apa buktinya? Buktinya kamu buat laporan. Nggak bisa kamu bilang, udah kerja, mana laporannya? Nggak ada, nggak bisa. Berarti kamu belum kerja. Belum kamu kerjakan, kan gitu kan. Kan gitu kondisinya. Udah siap, udah. Dan kalau di sini lagi, kalau saya di kantor saya paling sering itu, saya kasih kerjaan, udah siap, udah Pak, katanya kan. Mana? Masih di laptop Pak, itu belum siap namanya. Kalau sudah siap itu sudah di print, tinggal selesai dibaca, itu baru bilang udah siap. Mana? Udah dijawab, udah Pak, di mana? Masih di lab, masih di pikiran Pak, belum ditulis. Tapi udah dijawab Pak, udah tahu jawabannya, tapi itu belum namanya. Ya, itu banyak terlalu menghayal orang-orang ini. Nah, apapun ceritanya yang namanya report itu harus ada standarnya juga. Makanya saya bilang tadi, dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, iya masih di laptop, iya masih di ini belum dituliskan. Nah, itu tidak bisa, itu bukan laporan.
Baik, standar laporan pertama, silakan. Baca lagi. Saya, Pak. Ya, The report shall state whether the financial statement are presented in accordance with generally accepted accounting principle. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. oke. Nah, ini kan contohnya kan kita audit keuangan. Jadi, di report, laporan itu harus dinyatakan apakah laporan itu sesuai dengan aturan yang mana. Nah, itu bahasa umumnya gitu tuh. Ya, aturan yang mana ini? Laporan yang kalian buat ini sesuai dengan aturan yang mana? Itu harus. Jadi gini, di paragraf pertama itu disampaikan. Ya kan? Laporan pemeriksaan ini berdasarkan surat keputusan, undang-undang nomor, SK direksi nomor, gitu-gitu ada bahasa itu di paragraf pertama. Di paragraf pertama. Ya. Contohnya, ya kita buka laporan audit ya. Ada. Mana dia? Ini. Oke. Ini contoh laporan audit standar ya, audit. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini namanya laporan auditor independen. Ini orang KAP. Ya, orang KAP yang buat kantor akuntan publik kayak gini lah laporan standarnya. Ya kan. Istilahnya inilah laporan auditor KAP asli nih ya. Ini karena dari kantor akuntan publik karena Kapura Direja Soehartono. Ini masih aktif nih. Kantornya di Jalan Setiabudi, Taman Kyoto Jalan Masjid. Ya, ini Nexia ini aliansinya, aliansi ke internasionalnya, macam ini loh, KFC, McDonald. Kalau kantor akuntan itu ada yang kayak gininya, joinnya gitu ya, joinnya. Kenapa mesti pakai gini Pak? Ya, ya kamu lah, kamu mau milih prepare makan di Kentucky Fried Chicken, KFC, yang ada Colonel Sanders-nya, atau KCC, Kalasan Chicken, KFC, Kalasan KFC, Kalasan Fried Chicken. Nah, KFC-nya Fried Chicken, ada yang Kalasan Fried Chicken, ada yang Kentucky Fried Chicken. Kamu pilih yang mananya? Kan itu ya. Kalau nasionalisme tinggi kamu ya ke Kalasan Fried Chicken itu. Tapi kalau memang kamu cerita rasa, mutu, dia ke Kentucky Fried Chicken. Kan gitu kan? Tapi ya itulah dilema, itu selera, itu masa selera. Tapi inilah dia. Orang tetap mengambil aliansinya seperti itu. Kalau saya dulu PKF, Per Carlsen sama PKF Foster. Per Carlsen itu orang Norwegia. Ya, ini kalau ini Amerika nih kayaknya Nexianya. Orang Amerika, ya kan. Jadi laporan kita pun terdaftar sebagai laporannya yang dihasilkan oleh KAP Dexia itu, kantor akuntan publik yang di sana itu, di Amerika. Nah ini saya yang bagian yang dihadir utamanya ini sebenarnya. Nah, saya perusahaan yang kemarin itu yang foto-foto yang truk itu kan ini dia. Jadi ini pemegang saham kepada, nah lihat di halaman paragraf pertamanya. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Adil Utama terlampir, maksudnya di belakangnya, yang terdiri dari neraca, harus kas pada tahun yang berakhir pada tanggal tersebut pada suatu ikhtisar, informasi penjelasan lainnya. Di sini, yang paragraf kedua berarti. Manajemen bertanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar sub-etap dia. Dia kasih tahunya bahwa jadi di report seperti yang tadi, seperti yang
standar report yang pertama, yaitu di report shall state whether the finance statement are presented in accordance with generally accepted accounting principle. Jadi artinya dikasih tahu, dinyatakan bahwa laporan keuangan itu sesuai dengan presented accordance, jadi kan sesuai dengan aturannya. Nah, ini pun sebenarnya seperti yang saya bilang, kalau ini kan memang auditnya audit keuangan. Kalau laporan keuangan audit lain bisa aja Pak, bisa. Manajemen bertanggung jawab, laporan yang mau diperiksa ini bukan laporan keuangan, ya digantilah. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan apa gitu kan, laporan kepegawaian sesuai dengan SK direksi nomor sekian. Tulis di sini, sesuai dengan ini nomor sekian, sesuai peraturan perundang-undangan nomor sekian. Dituliskan. Nah, manajemen ini pemeriksaan ini memastikan kalau kan gitu ya, memastikan kalau laporannya itu ada kriteria yang telah ditetapkannya. Itu apa kriteria yang ditetapkan untuk laporan yang diperiksa ini? Dinyatakan kalau dia laporan keuangan seperti yang dibuat di ini tadi di General Accepted Accounting Standard ini ya tentu General Accepted Accounting Standard akuntansi keuangan. Kalau yang lain ya lain. Ya ini diganti accordance with with-nya ini yang General Accepted Accounting Standard ini yang lain. Ya tergantung aturan apa yang menjadi landasan penyusunan laporan. Jadi kita kan meriksa laporan keuangan. Kriteria yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan itu harus disebutkan. Kalau kita meriksa laporan produksi, kriteria penyusunan laporan produksi itu seperti apa disebutkan. Kalau kita mau meriksa laporan kepegawaian, kriteria bagaimana menyusun laporan kepegawaian itu disebutkan. Seperti di sini tadi. Kalau kita meriksa laporan keuangan, kriteria yang ditetapkan itu adalah standar akuntansi keuangan, kita sebutkan. Disebutkan sama manajemen ini di sini kan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen. Itu pengendalian internal inilah bahasa menyeluruhnya aturan perusahaan, ya kan? Jadi sewajarnya aturan perusahaan itu tidak melanggar aturan yang di atasnya, kan gitu kan? Jadi yang paling tinggi aturannya di sini sebenarnya kan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia, karena itu yang menetapkan profesi. Lalu di bawahnya pengendalian internal perusahaan, itu kan macam SOP. SOP yang menetapkan siapa? Direksi, ya tergantung perusahaannya, ya kan? Jadi kesemuanya ini ditujukan untuk manajemen itu untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Jadi bebas, kita berharap laporannya itu tidak ada kesalahan ataupun salah saji ya, salah tulis, salah input, salah perhitungan. Itu yang tidak kita harapkan. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Ya. Bentar. Itu yang tidak kita harapkan ya, kesalahan-kesalahan itu. Ya, jadi kita sampai. Jadi laporan audit itu pun harus menunjukkan. Jadi yang kita periksa itu ada dasar kriteria yang telah ditetapkan itu. Misalnya si Dina tadilah. Bagaimana dia buat laporan yang standar ketika dia mengatakan laporan pemeriksaan aset, pemeriksaan jaminan PT Kiram Kilat itu seharusnya sesuai dengan nilai jaminan sebesar 770 juta yang telah ditetapkan oleh Bank Medan Syariah, Bank Syariah Medan. Nah, itu yang
ditunjukkan di depan di halaman atau di paragraf pertamanya. Jadi orang tahu si Dina ini meriksa karena ada kriteria yang telah ditetapkan bahwa nilai pinjaman yang diberikan kepada si PT Kirim Kilat kepada Kirim Kilat 520 itu dijamin dengan nilai jaminan 770 juta. Bisa ya sampai di situ? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Cita. Ini Pak, berarti yang surat ini tuh dikasih juga Pak ke pihak eksternal di perusahaan kayak pemegang saham gitu Pak? Ya, ini dia suratnya ditujukan kepada nih, ya kan? Iya. Kepada Terus, Pak, pemegang saham, dewan direksi dan komisaris direksi. Ya, kenapa? Yang menyampaikan itu si perusahaannya atau langsung auditornya Pak? Auditnya. Yang nyampaikan siapa nih? Nyampaikan ke pemegang saham gitu Pak, yang laporan auditor ini Pak. Ya, auditornya. Jadi kan ini surat ini. Ini kan surat nih. Oh, berarti nggak melalui perusahaan si Adil Utama ini ya Pak? Ya, Adil Utama lah. Ya, pemegang sahamnya kan di perusahaan itu. Oh. Jadi Adil Utama itu kan terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. Jadi si auditor independen memberikan surat macam kemarin role play itu. Jadi ketika kan dia si auditor kan pihak yang di luar nih, yang independen, yang ketiga. Dia ngasih surat ke pihak pemegang saham dan juga pihak direksi atas hasil pemeriksaan dia. Gitu. Ini ke internal, Pak. Iya, ini di internal. Jadi tapi kan auditornya eksternal. Auditornya kan diberi tugas untuk memeriksa mereka. Lalu ya udah dapat diberi tugas, kita kasihlah pendapat kita. Kita kasih pendapat kita sebagai auditor terhadap laporan yang mau diperiksa itu. Kan gitu. Kepada kita kasih, ya tentu yang membutuhkan kan kemarin itu. Pemegang saham sebagai prinsipal, dewan direksi adalah pemegang saham yang duduk di komisaris, lalu di dewan direksi pengelola, agent. Nah, inilah dia yang memang berkepentingan. Kan begitu. Yang mau kamu tanyakan sebenarnya yang mana itu, Cita? Enggak, kirain tadi pemegang saham itu yang pihak eksternal dari luar perusahaan gitu, Pak. Kalau pemegang saham kan bukan pihak eksternal. Pemegang saham itu ya memang pihak internal ya. Artinya dia yang namanya, bayangkan dia pemilik perusahaan loh. Dia internal. Ya kan? Siapapun yang pemegang saham dia adalah internal perusahaan. Internal itu maksudnya perusahaan itu secara keseluruhan isinya adalah pemilik, pemodal, pemegang saham, dewan komisaris adalah pemegang saham, sebahagian pemegang saham yang duduk di perusahaan sebagai dewan komisaris, pengawas kan gitu ya. Lalu ada direksi sebagai pengelola. Kan itu dia isi yang namanya internal kan itu. Masalah ke bawahnya dewan komisaris ada stafnya, direksi ada direktur keuangan. Nah, itu kan itu ya ikut sebagai bagian dari internal. Apalagi pemegang saham kan memang betul-betul internal, namanya perusahaan dia. Ya kan, memang dia pun istilahnya. Nah, itu. Jadi jangan dikira pemegang saham adalah pihak eksternal. Pemegang saham adalah pihak internal perusahaan. Ya kan, itu. Ya. Jadi di sini yang eksternal malah auditornya. Di sini yang eksternal itu adalah auditornya, karena dia makanya dia menunjukkan surat kepada pihak internal karena dia sebagai pihak eksternal mengajukan surat pendapat terhadap laporan si direksi kepada pihak internal. Itulah dia. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya. Ada lagi? Kita masuk ke standar yang kedua, silakan. Salah. Saya Pak. Ya, lanjut. The report shall identify those circumstances in which such principles have not been consistently observed in the current period in relation to the preceding period.
Artinya, laporan tersebut harus mengidentifikasi keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut belum secara konsisten diamati dalam kaitannya dengan periode saat ini. Nah, ya itulah ya, pokoknya dibaca ya kan. Masalah ngertinya ya sabar ya kan. Baik, jadi standar report, standar laporan pemeriksaan yang kedua, yang pertama tadi kita harus menunjukkan, kita harus ngasih tahu apa kriteria yang ditetapkan untuk pemeriksaan ini, itu kan? Itu satu. Yang kedua, nah di situ jika ada suatu perbedaan prinsip ataupun perubahan aturan yang dibuat oleh perusahaan, harus ditunjukkan, harus ditampilkan. Gini contohnya, report yang kita periksa itu secara misalnya gini loh, laporan keuangan misalnya. Laporan keuangan itu kan ada laporan keuangan tahunan, berarti setiap tahun diterbitkan. Tahun ini, tahun lalu, tahun sebelumnya. Dari awal perusahaan itu berdiri, itu setiap tahun, akhir tahun, 31 Desember itu diterbitkan. Berulang dia kan, itu satu. Atau ada yang 6 bulanan, semesteran, ada yang per 3 bulanan, ya kan, triwulan. Itu dan berulang deh kan, dia berulang. Nah, gini. Nah, di sini dalam standar pemeriksaan, kalau ada perbedaan perhitungan di tahun ini dengan tahun yang sebelumnya, itu harus kita tampilkan. Jadi setiap perubahan karena dia kan laporan itu berulang-ulang tuh. Setiap perubahan dalam bentuk laporan itu harus kita sampaikan dalam laporan pemeriksaan. Nah, setiap ada perubahan, yang paling jelas sih contohnya gini. Kalau ini laporan keuangan nih yang kita pahami nih kan. Kalau misalnya tahun laporan keuangan 2019 kita meriksa 2020. Kita meriksa tahun laporan keuangan 2020. Kalaulah tahun 2019 beban penyusutan dengan metode straight line, lalu tahun 2020 dia robah menjadi double decline, harus dikoreksi? Enggak. Kita sebagai pemeriksa, kita sampaikan dalam report kita. Itu contohnya. Setiap ada perubahan yang lalu dilaporkan seperti ini, tahun ini dilaporkan seperti itu, alasan perubahan ini disampaikan. Ya, harus disampaikan. Itulah report yang standar itu. Kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau tidak ada perubahan cara perlakuan, tidak ada perubahan. Oh, sebentar.
Baik, kita lanjut. Jadi di standar yang kedua ini, standar pelaporan yang kedua ini, jadi disebutkan di situ kita harus menunjukkan kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan report atau laporan berbeda dengan laporan yang sebelumnya, kan gitu ya. Kalau yang pertama Pak, kalau yang pertama lain cerita, itu kan untuk yang berkelanjutan dia sebenarnya. Kalau yang pertama ya sudah, ikuti saja apa adanya. Ini berarti yang poin kedua tidak. Jadi dia istilahnya ketika poin kedua ini ketika dia sudah berjalan, kan gitu. Report sebelumnya kayak mana, ada perubahan, nah, gitu. Makanya memang ada analisis komparatif di kita. Ya, ada analisis komparatif. Ya, ini yang kedua. Ya, tetap harus ditunjukkan kalau ada inkonsistensinya. Not been consistently itu sebenarnya kan inkonsistensi. Kan gitu ya. Jadi harus ditunjukkan. Itu report kita harus menunjukkan. Kalau tidak ada masalah ya tidak ada masalah. Kan gitu. Baik, yang ketiga. Ada yang ketiga, silakan dibacakan. Informative disclosure in the financial statements are to regarded as reasonable, adequate, unless otherwise stated in the report. Oke. Artinya, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap cukup memadai kecuali dinyatakan dalam laporan lain. Dinyatakan lain dalam laporan. Ya, dinyatakan lain dalam laporan. Baik. Ya, ini makanya harus dijelaskan ya. Jadi laporan yang kita periksa itu harus kita nilai tingkat disclosure-nya, tingkat keterbukaannya, tingkat transparannya. Jadi tetap ada di situ apakah semua sudah di-disclose, apakah semua sudah ditampilkan sesuai dengan aturan, kecuali dinyatakan lain. Contoh misalnya, contoh nih, laporan keuangan yang diperiksa itu harus bentuknya komparatif. Jadi kalau kita meriksa laporan keuangan, yang buat laporan keuangan siapa? Yang buat laporan keuangan kan manajemen, agent. Kita periksa, ada dapat laporannya kan? Dapat laporannya lalu kita periksa. Standar laporan keuangan itu adalah bentuknya komparatif. Kalau kita meriksa tahun 2020, laporan keuangan tahun 2020, maka laporan keuangan tahun 2019 disandingkan. Disandingkan dia ada dua angka gitu. 2019, 2020 atau 2020, 2019, 2021, 2020. Disandingkan dia. Minimal 2 tahun. Itu standarnya. Nah, kalaulah baru buat dia pertama, kan nggak ada pembandingnya. Kan dia sendiri aja. 2020 sendiri aja dia. Kan gitu kan? Makanya kalau ada kenyataan kok sendiri, nah itu kan nggak standar. Harus di sini state in the report, state in the report. Ini maksudnya state in the report di sini. Ya, state in the report di sini maksudnya disampaikanlah di laporan itu bahwa ini merupakan laporan pertama kalinya, sehingga tidak ada dalam bentuk komparatif. Itu maksudnya di poin yang ketiga ini. Harus didisclose, harus disampaikan bahwa ini adalah kenapa cuma 1 laporan tahunnya? Karena dia baru buat atau baru berdiri. Itu contohnya. Jadi setiap ada informasi yang berbeda dengan standar itu harus didisclose. Disclose. Harus disampaikan kenapa. Kan harus ditampilkan, harus diperjelas gitu kan. Kecuali dia dilampirkan ke yang lain, misalnya ada di lampiran. Misalnya contoh nih, laporan arus kas tidak disampaikan di sini karena dia kan gitu ya, disampaikan laporan ke arus kas disampaikan dalam bentuk cash basis misalnya. Disampaikan di situ, dituliskan di laporan kita. Ya, jadi informasi itu harus didisclose. Yang lebih standar lagi laporan keuangan, yang kalian tahu laporan keuangan itu apa?
Ada posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan arus kas. Nah, ada banyak orang seperti itu sangka laporan. Padahal catatan atas laporan keuangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu adalah disclosure-nya laporan keuangan, penjelasannya. Sempatlah laporan keuangan itu tidak ada catatan atas laporan keuangan, maka itu tidak lengkap laporannya. Itu pengertian yang ketiga ini. Ya, ini yang pengertian yang ketiga ini. Ya, jadi itu kondisinya. Oke, ini yang agak panjang. Silakan. Saya, Pak. Ya, lanjut. The report shall contain either an expression of opinion regarding the financial statement taken as a whole or an assertion to the effect that an opinion can be expressed. When an overall opinion cannot be expressed, the reason therefore should be stated. In all cases, where an auditor's name is associated with financial statement, the report should contain a clear-cut indication of the character of the auditor's work, if any, and the degree of responsibility the auditor is taking. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tuh, lebih kurang seperti itu. Ya kan, saya kira sudah jelas kayaknya, karena panjangnya ya. Enggak. Nah, oke. Jadi apapun ceritanya, laporan audit ini harus mengungkapkan pendapat. Coba kita lihat di laporan yang kemarin tadi. Di mana laporan pendapatnya? Ini ya. Nah, menurut opini kami, kan gitu ya. Menurut opini kami. Jadi yang standarnya itu, karena ini ada kecualinya, kan ada kecuali nih. Sampai di sini nih kecualinya nih. Yang standar itu laporan yang umum itu dalam ini kan ini udah standar nih, seluruh dunia pakai kayak gini model laporannya, modelnya seperti ini, mirip, nggak jauh beda ya. Jadi menurut opini kami itu opininya, pendapat, jadi harus ada ini, harus ada paragraf ini. Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Adil Utama tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia. Ini dia opininya. Jadi harus ada opini. Nah, tadi dijelaskan kan, kecuali kalaupun ada yang bermasalah ditunjukkan assertion-nya. Assertion itu alasannya. Inilah dia yang saya kuningkan ini. Kecuali dalam dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini dengan pengecualian. Ini sebenarnya kecuali yang terkait dengan yang paragraf yang di atasnya ini. Apa yang paragraf di atasnya ini? Perusahaan belum menerapkan standar akuntansi keuangan itu. Bab 23 tentang imbalan kerja. Nah, khusus tentang imbalan kerja, PT Adil Utama belum menerapkannya. Jadi ketika di opini, auditor harus mengungkapkan itu. Kenapa? Nggak sesuai dengan standar khusus untuk perhitungan imbalan kerja. Di standar akuntansi sub etapnya itu mereka Adil Utama tidak mengikuti petunjuk.
tidak mengikuti standar keuangan. Jadi itu nggak bisa dikejar sama si auditor. Kami berlepas dari itu. Ah, gitulah bahasanya. Kami berlepas dari poin imbalan kerja yang ada di perusahaan. Jadi disampaikan di sini. Kalau yang bagus semuanya di mana, Pak? Yang hilangkan aja yang oranye itu, yang saya warnai itu. Itulah yang bagusnya, maksudnya yang standarnya, yang umumnya. Yang semua dia sudah bagus gitu. Yang semua sudah bagus, hilangkanlah itu yang warnanya itu. Itu dia pengertiannya ya. Jadi menurut opini kami, itulah dia opini itu. Ya, menurut opini kami seperti ini dia. Ya, asersi itu alasan. Nah, ini dia, kecuali itu asersi. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu laporan keuangan ini, kecuali dari yang disebutkan ini, kita berlepas. Nggak tanggung jawab saya itu pemeriksaannya. Karena saya tidak ada data atau mereka tidak buat sesuai standar. Nah, itu dituliskan di sini. Kalau poinnya, kalau secara keseluruhan dia nggak standar, nggak wajar aja. Ya udah, menurut opini kami, laporan keuangan yang disajikan tidak wajar. Bisa bikin begitu untuk segala yang material, dah. Itu kita bisa bikin itu. Bisa itu yang jelek lah berarti, karena dia tidak wajar. Ada yang lebih jelek lagi pendapatnya. Apa itu? Tidak memberikan pendapat. Disclaimer. Tidak memberikan pendapat. Menurut kami tidak bisa memberikan pendapat. Ditulisnya di sini, di paragraf inilah. Menurut opini kami, sambungannya, kami tidak bisa memberikan pendapat tentang laporan keuangan PT Adil Utama tahun 31 Desember 2019. Itulah katanya. Tapi disampaikan. Karena apa? Dikarenakan ini. Dituliskan. Dikarenakan tidak diberikannya bukti-bukti yang cukup atas pendapatan, beban, dan harta. Nah, dituliskan di situ. Jadi kadang ada perusahaan begini, disuruhnya kita meriksa, tapi nggak dikasihnya data. Ada, dibayarnya kita. Buatkan ya, periksakan tolong laporan keuangan saya ya. Nah, ya Pak, mana laporannya? Ini laporannya. Data-data mendukungnya nggak ada. Ya, pokoknya nggak ada. Kami harus ke lapangan, nggak bisa. Katanya. Saya periksa, tapi dia bayarnya kita. Pokoknya keluarkan laporan pemeriksaan kalian. Nggak ada ke lapangan, nggak ada kelengkapan data, pokoknya nggak ada. Ya. Nah, kita di sini ceritanya. Menurut pendapat kami, laporan keuangannya tidak bisa kami berikan pendapat. Itu jadinya. Nah, itu jadinya. Ini untuk auditor eksternal. Kalau auditor internal kayak mana, Pak? Kalau auditor internal bentuknya rekomendasi dia. Kamu bisa lihat sedikit lagi ya. Siapa setelah ini saya kuliahnya? Hah? Siapa kuliah setelah saya? Pak Supai, Pak. Pak Supai, Pak. Oh, Pak Supai kan nggak apa ya? Nggak Zoom kan? Nggak Google Meet kan? Coba kita lihat kalau dia audit internal, kayak mana? Kalau audit internal tidak ada standarnya ya. Tidak ada standarnya. Kenapa? Karena tujuan audit internal itu adalah 3E kemarin. Jadi intinya itu 3E. Jadi coba kalau audit internal yang saya bisa kasih contoh ke kalian ketika saya buat laporan. Saya buat laporan sebagai auditor internalnya koperasi karyawan Polmed, koperasi pegawai Polmed. Seperti ini dia. Ini kita kreasi kita aja. Nah, ini dia. Nah, jadi lapor kepada KPN BU Polmed dan ketua KPN, ketua Koperasi Pegawai Negeri Polmed, sidang rapat anggota tahunan KPN BU Polmed perihal laporan hasil pengawasan rutin, kan gitu ya. Nah, tadi kita kembali ke standar. Standarnya tetap bisa kita pakai sesuai dengan SK. Ini harus kita kasih tahu bahwa kita sebagai pengawas yang sah, ya kan, sesuai dengan SK. Nomornya lupa saya ini belum diisikan.
sebagai pembina KPN Pemuat dan mandat TRAT auditor internal terdiri dari, nah ini saya, ini dosen teknik, ini Kabak di sana di gedung Z, telah melakukan pengawasan rutin operasional KPN Pemuat. Tujuan luas dan pendekatan pengawasan ini kan memastikan, nah ini dia apanya, kriteria yang telah ditetapkan. Apa itu kriteria yang telah ditetapkan? ADART KPN BU Pemuat, ADART-nya. Ya kan ini dia. Ini dia kriteria, nyebut jangka waktunya, lingkup auditnya, pemeriksaannya, tanggal berapa, tanggal berapa. Nah ini ada temuannya apa, kan gitu kan, nanti kita bahas di masalah temuan aja. Kita cerita tentang reportnya kan, tentang hasilnya. Nah ini dia, kalau tadi dia pendapat dalam bentuk opini, kalau audit internal dia dalam bentuk, ini dia, rekomendasi terkait dengan poin-poin pemeriksaan. Ada pemeriksaan realisasi dari perencanaan, ada pemeriksaan terkait saldo dan transaksi. Nah ini dia, ditandatangani. Ada pencapaian realisasi dari perencanaan itu kita nilai. Kita bilang diharapkan, nah pengurus adanya pelatihan manajemen, nah, kita rekomendasikan, ada bentuk rekomendasi, segera dibuatkan sistem pengawasan persediaan toko, diharapkan pengurus membuat sistem pengawasan, dibuatkan sistem akuntansi yang memadai agar saldo pinjaman dan simpanan setiap anggota dapat dilihat kapan saja. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Ya, itu contoh rekomendasi. Ya, itu contoh rekomendasi. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di bab-bab yang lebih rinci, ya, di bab-bab yang lebih rincinya. Kira-kira sampai di situ, kulit-kulitnya ini. Kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Udah ya, pas. Baik, kalau seperti itu kita akhiri kuliah kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.